Pendidikan kewarganegaraan pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada 1790 dengan nama civics, dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika, atau terkenal dengan nama Theory of Americanization. Hal ini dianggap penting mengingat bangsa Amerika saat itu berasal dari bangsa yang datang dari Eropa di samping bangsa atau suku asli yang sudah ada. Dalam taraf ini, materinya adalah government serta hak dan kewajiban warga negara. Di Indonesia, pelajaran civics telah ada sejak zaman Hindia Belanda dengan nama Burgerkunde. Dua buku penting yang dipakai adalah Indische Burgerkunde, karangan Troms, dan juga Recht en Plicht, karangan V. Voortman. Buku pertama mengajarkan mengenai masyarakat pribumi, pengaruh Barat, bidang sosial, Hindia Belanda, pertanian, hukum, serta pendidikan. Sementara itu, pada buku kedua karangan B. Voortman, terbitan tahun 1940 membahas mengenai badan pribadi, besit dan objek hukum, serta sejarah pemerintahan Hindia Belanda. Dua materi pada buku di atas jelas terlihat bahwa pada zaman Hindia Belanda belum terdapat kesatuan pendapat tentang materi pelajaran civics. Kemudian dalam suasana merdeka pada tahun 1950, di Indonesia diajarkan civics di sekolah menengah. Walaupun kedua buku tersebut di atas pada zaman Hindia Belanda dijadikan pegangan guru, tetapi ada perubahan kurikulum dengan materi kewarganegaraan di samping tata negara, yaitu tentang tugas dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah, masyarakat, keluarga, dan diri sendiri. Misalnya, akhlak, pendidikan, pengajaran, dan ilmu pengetahuan, kehidupan, rakyat, kesehatan, dan keadaan dalam maupun luar negeri. Kemudian pada tahun 1955, buku civics karangan C.T. Simorangkir berjudul Inti Pengetahuan Warga Negara diterbitkan dengan maksud untuk membangkitkan dan memelihara keinsyafan dan kesadaran bahwa warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat, diri sendiri, dan negara. Materinya mengenai Indonesia Tanah Airku, Indonesia Raya, bendera dan lambang negara, warga negara dengan hak dan kewajibannya, ketatanegaraan, keuangan, pajak, dan perekonomian. Kemudian pada tahun 1961, istilah kewarganegaraan diganti dengan kewargaan negara karena menitik beratkan warga sesuai dengan pasal 26 ayat 2 UUD 1945 yang mengandung pengertian akan hak dan kewajiban warga terhadap negara. Tetapi istilah tersebut baru secara resmi dipakai pada tahun 1967. Kemudian di tahun yang sama, buku pegangan resminya berganti menjadi Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia karangan Supardo. Materinya mengenai pidato kenegaraan Presiden Soekarno ditambah dengan Pancasila, sejarah pergerakan, hak dan kewajiban warga negara. Tetapi karena peristiwa G30 SPKI, buku karangan Supardo ini ternyata dilarang untuk dipakai. Kemudian untuk mengisi kekosongan materi civics, Departemen P&K mengeluarkan instruksi bahwa materi civics atau kewarganegaraan adalah Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPRS, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Orde Baru, serta Sejarah Indonesia. Pelajaran civics ini diberikan di tingkat SD sampai SLTA. Di perguruan tinggi, terdapat mata kuliah Kewiraan Nasional yang intinya berisi pendidikan pendahuluan bela negara. Yang kemudian baru pada tahun 1972 setelah Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan Civics di Tawangmangu, Surakarta, terdapat ketegasan dan memberi batasan bahwa civics diganti dengan ilmu kewargaan negara. Civic education diganti dengan pendidikan kewargaan negara. Dengan pembatasan seperti demikian, dapat dikatakan bahwa ilmu kewargaan negara bersifat lebih teoritis, sedangkan pendidikan kewargaan negara bersifat lebih praktis. Keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab perkembangan pendidikan kewargaan negara bergantung kepada perkembangan ilmu kewargaan negara. Nah, kemudian pada tahun 1994, pengajaran Pancasila dan kewarganegaraan digabung menjadi pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang disingkat PPKN. Perkembangan PPKN pada masa Orde Baru lebih mengacu kepada pembangunan negara daripada pembangunan bangsa. Hal ini disebabkan oleh 1. Jatuhnya nilai moral dan nilai estetika para penyelenggara negara. 2. Terjadinya perubahan fungsi hukum, di mana saat itu hukum dijadikan alat kekuasaan ketimbang alat keadilan dan kebenaran. 3. Terjadinya tindakan vandalisme, paternalisme, dan absolutisme.
Terakhir, posisi dan peran ABRI yang lebih condong sebagai alat kekuasaan daripada alat untuk mengabdi kepada masyarakat. Pada masa reformasi, dikarenakan oleh banyaknya poin-poin pelajaran PPKN yang bermasalah, serta dengan diubahnya UU Nomor 2 Tahun 1989 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2003, pelajaran PPKN kembali diubah menjadi PKN. Perubahan juga terjadi pada isi pelajaran, di mana PKN lebih berfokus pada pembentukan warga negara atau a good citizens, serta perbaikan ekonomi dan penanganannya. Nama saya Teuku Ahmad Sunanasa, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Indiarti Rahayu, mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Halo semua, perkenalkan nama saya Dito Gangwarsa, saya dari instansi Universitas Diponegoro. Hai, aku Yesa. Aku dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Kalau menurut saya dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan cukup banyak memberikan wawasan mengenai kebangsaan dikarenakan kita banyak belajar mengenai hak dan kewajiban dan bagaimana cara menjadi warga negara yang baik. Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan memberikan wawasan dan semangat kebangsaan, sebagaimana dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Terkait pertanyaan pertama, menurut saya suatu perkuliahan tentunya akan menambah wawasan bagi partisipannya. Dalam hal pendidikan kewarganegaraan ini sendiri tentunya akan menambah wawasan berbangsa dan bernegara. Dari wawasan inilah maka akan melahirkan semangat kebangsaan itu sendiri. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan memberikan wawasan dan semangat kebangsaan karena mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sendiri kan membahas mengenai undang-undang dasar ya, undang dasar negara Republik Indonesia gitu ya, sebuah konstitusi negara kita yang dimana ini tuh dipakai untuk menjalankan negara kita, yang dimana di pasal 30 kita bisa melihat mengenai di bab 12 ini pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 yang dimana di pasal 1 ya sendiri pasal 30 ayat 1-nya sendiri ini tertulis tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini juga telah memantikan semangat kebangsaan di masyarakat Indonesia dengan pasal ini dan mewajibkan masyarakat Indonesia untuk bela negara terhadap negaranya sendiri. Jadi mengenai wawasan dan bentuk semangat UDNRI yang dipelajari di pendidikan kewarganegaraan, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu telah mencakup semuanya gitu. Menurut saya sendiri, ya, perkuliahan pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan wawasan dan semangat kebangsaan. Menurut saya iya, dikarenakan matkul ini kan juga mengajarkan tentang bagaimana memberikan pendapat yang baik, logis, kemudian tepat sasaran, sehingga mendorong adanya demokrasi yang baik di dalam maupun di luar kelas. Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan telah mendorong terlaksananya demokrasi di dalam maupun di luar kelas. Tetapi, jika permasalahan penataan tersebut dan isi materi harus sampai kepada mahasiswa, penataan tersebut menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan kurikuler. Menurut saya, karena dibiasakan praktik demokrasi pada saat di dalam kelas perkuliahan, maka secara sadar maupun tidak, mahasiswa akan mempraktikkan demokrasi itu sendiri di luar kelas. Saya ini tergantung dari orangnya, karena kita lihat di UDNRI sendiri itu kan menanamkan nilai demokrasi ya kepada diri kita. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya, memang beberapa ada kasus dia tidak menanamkan nilai demokrasi dan lain-lain. Makanya ini jawabannya ini relatif. Pendidikan kewarganegaraan dapat mendorong terlaksananya demokrasi di dalam maupun di luar kelas. Yang tadi sudah saya utarakan di awal bahwa pendidikan kewarganegaraan itu kan berarti pengenalan ya. Untuk pengenalan bahwa, oh sistem di negara Indonesia itu ialah demokrasi loh. Demokrasi ini kan dia mengutamakan sistem kekeluargaan, yaitu musyawarah mufakat kan. Nah oleh karena itu kita memang sudah dibiasakan sejak dini untuk melaksanakan berbagai hal untuk memecahkan masalah melalui musyawarah mufakat. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan yang memang sudah basic ini dapat mendorong kita melakukan demokrasi di dalam maupun di luar kelas. Contohnya seperti kerja kelompok.
Menurut saya iya, karena saya juga belajar mengenai dasar-dasar negara, kemudian undang-undang, serta peraturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian bagaimana cara mengaplikasikan semua materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan belum cukup untuk memahami serta memperkenalkan hukum di negara sendiri, yaitu Indonesia. Karena banyak sekali yang harus diketahui seperti prinsip sistem hukum di Indonesia maupun pasal-pasal terkait untuk meningkatkan budaya nasionalisme serta demokratis. Menurut saya, perkuliahan pendidikan kewarganegaraan ini sendiri sudah cukup dalam memperkenalkan hukum di negara sendiri. Jawabannya iya menurut saya, karena ini udah jelas banget ya, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu kan membahas tentang UU DNR 1945. Dari namanya saja sudah jelas gitu, membahas tentang undang-undang dasar, undang-undang yang mendasari semua undang-undang yang Ya, tentu saja pendidikan kewarganegaraan memperkenalkan saya dengan hukum yang ada di Indonesia. Menurut saya, tadi kan sudah disebut bahwa kita belajar mengenai bagaimana cara menjadi warga negara yang baik. Nah, kalau kitanya sebagai warga negara sudah baik, maka negaranya akan baik, damai, tentram, dan demokratis. Menurut saya, perkuliahan pendidikan kewarganegaraan telah memberikan gambaran mengenai ikatan negara dan warganya secara luas. Karena pendidikan kewarganegaraan tidak akan pernah luput antara ikatan negara dengan warganya. Di dalam pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 pokok fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis kepada negaranya, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab. Dari apa yang saya pelajari, ikatan antara negara dan warga negara itu terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban di antara keduanya. ya di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu telah digambarkan secara jelas ya mengenai ikatan negara dengan warga negara ya, seperti kita bisa lihat di pasal 28 mengenai hak asasi manusia dari A sampai J. Itu saya lihat di sini itu mengenai diatur secara rinci apa itu hak asasi dan bagaimana hak asasi. Terus di sini juga kita lihat di pasal 29 mengenai kebebasan beragama. Terus kita juga bisa melihat bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan pendidikan dan kebudayaan gitu, dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak, terus juga berhak untuk mempertahankan kebudayaannya gitu. Menurut saya di sini UU DNRI 1945 sebagai konstitusi yang dipelajari di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu juga telah mencangkup gambaran mengenai ikatan negara dan warga negaranya gitu. Jadi menurut saya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan penting dan harus ada di kuliah ini gitu. Terutama biasanya saya lihat sendiri di pendidikan kewarganegaraan itu biasanya sering ada di semester 1 atau semester 2 gitu. Tergantung dari kebijakan instansi kuliah atau universitasnya masing-masing gitu sih. Tapi pasti ada, seharus ada gitu menurut saya.